Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 19040101051 dari kelas X4F. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Ali. Langsung saja, di sini saya mengambil materi 2, yaitu yang pertama, fungsi peranan bank sentral dan teori permintaan dan penawaran uang. Yang pertama, definisi bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Kemudian, fungsi bank sentral. Fungsi utama bank sentral adalah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan atau kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kartal maupun uang giral. Kemudian, peran bank sentral. Adapun peran dari bank sentral yaitu sebagai agen fiskal pemerintah, sebagai bank untuk bank, melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan perbankan, penanganan transaksi giro, mencetak uang dan menjamin uang cukup tersedia, mengawasi kegiatan perdagangan luar negeri, melakukan riset ekonomi. Kemudian materi yang kedua yaitu teori permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang, berdasarkan teori ini, permintaan uang ada dibagi menjadi dua, yaitu teori kuantitas uang klasik dan teori uang Keynesian. Yang pertama, teori kuantitas. Menurut pandangan ekonomi klasik, fungsi uang hanya sebagai alat tukar. Oleh karena itu, jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat output atau pendapatan. Jika tingkat output meningkat, jumlah uang yang diminta akan meningkat. Begitupun dengan sebaliknya. Kemudian yang kedua, teori permintaan uang Keynes. Permintaan uang dalam teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Teori ini berbanding terbaik dengan teori kuantitas uang. Kalau pada kuantitas uang tidak diperlukannya tingkat suku bunga, lain halnya dengan teori ini. Di dalam teori ini, tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat untuk memilih memegang uang tunai atau surat-surat berharga. Kemudian yang kedua, penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar. Dalam mempelajari penawaran uang yang harus dibedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri atas uang kertas dan uang logam. Adapun uang beredar yaitu semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian. Mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral pada bank-bank umum. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu perilaku konsumen atau selera konsumen, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap, pendapatan atau penghasilan konsumen, perkiraan harga di masa depan, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu biaya produksi dan teknologi yang digunakan, tujuan perusahaan, pajak, ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Kemudian yang terakhir, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.